看不得！诸位，请回上界。天使之门，共入此门，不要牵累无辜众生。看我替你斩掉他，看我替你月禅。Cek. Udah Jumat lagi aja nih. Pertempuran demi pertempuran yang dilakoni Xiao terus berlanjut walaupun ia telah mengalahkan begitu banyak musuh. Tumbuh di desa batu yang diisi oleh orang-orang baik, si pemilik tulang tertinggi itu merasa berhutang budi sehingga harus berusaha melindungi mereka. Pada episode sebelumnya Xiao mulai menghadapi ujian berat berupa perang penyegelan para dewa dengan bantuan dari Dewi Willow. Demi memukul mundur makhluk tanpa batas dari alam atas, Xiao harus susah payah memaksimalkan teknik kultivasi kunpengnya. Lalu di episode ke-93 minggu ini yang akan kita bahas, Xiao bakal bertemu kembali dengan tubuh utama Yuchan yang muncul bersama dengan Nona Siluman Rubah. Waduh, bagaimana cerita selengkapnya? Tanpa perlu lama-lama langsung aja kita terobos. Selama beberapa hari, langit di sekitar negara batu terlihat mengerikan dengan suara-suara petir yang menggelegar. Ditambah lagi gelapnya awan yang menutupi langit di sana membuat suasana semakin mencekam. Dari area altar istana kekaisaran, Xiao dan para penduduk menyaksikan pertarungan dahsyat yang dilakukan oleh Dewi Willow melawan makhluk tiada batas dari dunia atas. Adapun pagoda kecil yang juga ingin membantu Xiao, kini meminta bantuan Dewi Willow agar bisa menemukan menaranya yang hilang. Sebagaimana diketahui, tubuh pagoda kecil yang sekarang masih kurang komplit sehingga kekuatannya belum terlalu maksimal. 自会助你。一会儿，还请帮我夺回塔神。 Kondisi sekitar negara batu yang pertama kacau membuat pagoda kecil menguji keberanian Xiao sebagai seorang pendekar sakti. Suami dari peri Yuchan itu ditantang untuk naik ke alam atas untuk ikut ambil bagian dalam pertarungan penyegelan para dewa. Nantinya pagoda kecil berjanji akan melindungi Xiao termasuk membantunya terbang ke langit. Namun Xiao enggan menuruti ajakan pagoda kecil dan lebih memilih tinggal di negara batu demi melindungi orang-orang di sana. Dia merasa masih banyak tanggung jawab yang belum selesai sehingga tidak ingin pergi ke dunia atas. Hingga tiba-tiba黄泉。 懂的。 rupa-rupanya lubang besar di langit tersebut mengeluarkan mata air kuning yang menurut pagoda kecil teramat mematikan. Bahkan benda kuat dari alam atas tersebut mampu mengubah padang gurun menjadi dunia orang mati. Sesaat sebelum terbang, Dewi Willow memberi kesempatan kepada Xiao untuk menanyakan sesuatu. Kesempatan itu pun tak disia-siakan Xiao yang ingin tahu lebih dalam tentang teknik kultivasi solusi sejati asli. Pertanyaan itu pun langsung dijawab dengan tegas oleh Dewi Willow bahwa untuk menguasainya Xiao perlu menantang diri sendiri ke alam atas hingga menemukan peta roh universal. Selebih lagi, Xiao bisa mengetahui lebih jauh dengan pengalamannya sendiri. Sampai pada akhirnya Dewi Willow dan pagoda kecil beranjak terbang menuju mata air kuning.
Pertarungan penyegelan dewa yang sesungguhnya kini dimulai ketika dewa surgawi abadi muncul dari lubang hitam di atas langit. Dia menggunakan teknik tubuh 5 elemen yang membuat musuh kebingungan untuk menemukan mana yang asli mana yang palsu. Menariknya 5 tubuh elemen tersebut semuanya asli menurut penuturan dari pagoda kecil. Formasi melipat gandakan tubuh asli itu diyakini akan sulit dikalahkan terlebih karena dewa surgawi abadi sudah lama sekali berkultivasi. Meski begitu teknik itu tak membuat Dewi Willow mundur, melainkan malah meledakkan sedangkan meski dikepung tubuh 5 elemen. Waduh, hanya dengan sekali ledakan Dewi Willow sukses menghancurkan beberapa tubuh 5 elemen. Sontak saja si Hao pagoda kecil dan yang lainnya terbelalak melihat kemampuan yang dimiliki perempuan manis tersebut. Yang gak kalah tentunya sama Maedusha. Namun tak butuh waktu lama bagi makhluk tanpa batas dari alam atas untuk melancarkan serangan balasan. Sebab Dewa Surgawi Abadi mendapat bantuan dari Master Sekte Barat yang bermusuhan dengan Dewi Willow. Musababnya kerajaan ilahi Dewi Willow pernah diacak-acak oleh Master Sekte Barat tanpa alasan yang jelas. Hanya saja Master Sekte Barat beralasan kalau ia menyerang kerajaan ilahi Sang Dewi karena pernah menghalangi jalannya. Hingga tiba-tiba pagoda kecil melepaskan sebuah serangan demi mendapatkan salah satu menaranya yang hilang.现在的你，远非我的对手。刚刚对决，你并未占据上风，一战了结吧。好强的威压，根本动弹不得。Sementara itu pagoda kecil masih belum bisa mendapatkan satu bagian menaranya yang sekian lama hilang. Para dewa dari kalangan atas memperebutkan benda tersebut karena bagian tubuh pagoda kecil menyimpan kekuatan yang teramat besar. Bahkan potongan menara itu menjadi harta karun berharga yang pantas untuk diperebutkan. Tapi pagoda kecil jelas tak ingin menaranya jatuh ke pihak yang salah sehingga ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Tetapi di sisi lain, Dewa Surgawi Abadi dan kawan-kawannya masih belum menyerah untuk merebut menara pagoda kecil. Sampai pada akhirnya pagoda kecil mengeluarkan teknik pedang raksasa yang teramat kuat. Segera setelah mengeluarkan pedang yang mengalihkan perhatian musuh, pagoda kecil langsung melesat menuju titik di mana menaranya kabur. Pergerakannya dibuntuti oleh para master dari alam atas yang tak rela melihat menara itu bersatu kembali dengan tuannya. Bahkan Dewa Surgawi Abadi sampai harus mengaktifkan formasi gunung penghadang yang menghalangi laju terbang pagoda kecil. Akibatnya pagoda kecil gagal menembus tebal gunung besar itu hingga ia jatuh terkulai tak sadarkan diri. Untungnya Dewi Willow datang untuk memberi pertolongan.
Melihat pagoda kecil sudah tak berdaya, para master dari alam atas memanfaatkan kesempatan untuk mencuri menara yang menjadi harta karun berharga. Bahkan salah satu dari mereka mengeluarkan lonceng raksasa untuk bisa menyedot tubuh menara. Akan tetapi cukup dengan sekali selentik, Dewi Willow berhasil menyingkirkan lonceng raksasa tersebut. Alhasil, pagoda kecil bisa bersatu kembali dengan menaranya sehingga ia bisa memaksimalkan kekuatannya. Dan benar saja pagoda kecil mendapatkan energi yang sungguh dahsyat sehingga duel sengit melawan makhluk alam atas semakin tak terhindarkan. Dampaknya formasi pelindung negara batu jebol yang mengakibatkan hujan meteor. Si Hao pun segera ambil tindakan untuk memulihkan formasi pelindung negara batu. 法阵被攻破了，竟有如此威能！这些上界巨头攻击的余波，竟有Sukses mendapatkan menaranya yang hilang, pagoda kecil semakin percaya diri dengan memamerkan keahliannya menyedot musuh. Akan tetapi makhluk dari dunia atas masih belum bisa menyerah begitu saja meski telah diberi pelajaran beberapa kali oleh Dewi Willow. Malahan biksu dunia atas mengeluarkan formasi pembunuhan keempat yang membuat pagoda kecil dan Dewi Willow terkepung. Tapi lagi dan lagi, Dewi Willow menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya dengan mengaktifkan gerbang primordial di atas langit. 诸位，请回上界。原始之门，共入此门，不要牵累无辜众生。 Sesaat setelah situasi dan kondisi sudah kondusif, si Hao dan orang-orang terdekatnya berkumpul di depan altar istana negara batu. Dia masih enggak habis pikir dengan apa yang barusan dilihat karena kekuatan pertarungan teramat dahsyat. Hingga kemudian si Hao mendapat kabar mengejutkan karena beberapa temannya seperti Xuan Ming, Bigu, dan yang lainnya akan naik ke alam atas. Mereka akan berkumpul dulu di Gunung Hexing sebelum terbang ke dunia atas demi mengetahui rahasia yang jauh lebih besar. Menariknya, istri si Hao si Peri Yuchan juga akan bergabung dalam ekspedisi tersebut. 结束，这个时候他倒现身了。大战结束。 Beberapa waktu kemudian, si Hao didatangi makhluk abadi yang sudah menjadi teman dekatnya. Si Hao tak menyangka kalau makhluk abadi tidak mengikuti jejak Dewi Willow dan pagoda kecil untuk mengacak-ngacak alam atas. Padahal orang-orang di dunia atas telah lama memenjara makhluk abadi sehingga seharusnya ia melakukan balas dendam. Namun ia mengaku tidak terserap energi kuat gerbang primordial yang diaktifkan oleh Dewi Willow. Menurut makhluk abadi, si Hao tak perlu khawatir dengan Dewi Willow dan pagoda kecil karena keduanya memiliki kekuatan yang luar biasa. 随后才跟了进去，其后他们很强，将上界的巨头打进去好几个。 Pertemuan tersebut dimanfaatkan makhluk abadi untuk menanyakan apa yang akan dilakukan Xiao di Gunung Hexing. Namun si Hao mengaku belum sepenuhnya mantap suratap untuk pergi ke alam atas yang terkenal berbahaya. Hanya saja makhluk abadi menyarankan si Hao ikut berpartisipasi karena ia berjanji akan memberikan bantuan secara rahasia. Asalkan si Hao mau membantu makhluk abadi untuk melancarkan misinya demi menguasai dunia bawah. Sayangnya kerjasama tersebut belum dijawab dengan tegas oleh si Hao yang sejak dulu ragu apakah harus ikut ke alam atas atau tidak. 钓鱼，上界之前，我手什么忙？去，若你去，我可暗中跟随，正好让你。 Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Xiao datang sendirian ke Gunung Hexing tempat teman-teman lamanya telah berkumpul lebih dulu. Xuan Ming, Bigu, Lan Yu, Sui Yu, dan yang lainnya merasa dapat kejutan karena kedatangan si Hao. Mereka percaya kalau si Hao mau mengikuti perjalanan ke dunia atas untuk menguak misteri besar di sana. Namun Xiao diwanti-wanti agar tetap memaksimalkan teknik salah satunya, metode Red Ponic.
谢谢邀请。 Antusiasme yang diperlihatkan oleh teman-temannya membuat Xiao merasa sangat terhormat. Namun sayang seribu sayang, Xiao menegaskan tidak ingin pergi ke alam atas karena masih ada tanggung jawab yang belum tuntas di dunia bawah. Hingga tiba-tiba Xiao dan yang lainnya dikejutkan dengan kemunculan tubuh utama Yu Chan. Tentu saja kehadiran nona manis tersebut membuat Xiao heran karena di pertemuan terakhir dia telah mengubah tubuh utama Yu Chan menjadi gadis yang lucu-lucu imut. Kalian masih ingat kan? Terlebih lagi tubuh utama tersebut datang bersama dengan siluman gadis rubah. Kedatangan dua perempuan itu tak disambut bahagia oleh Xiao dan kawan-kawannya. Mereka merasa terusik karena Yu Chan dan gadis rubah bisa merubah suasana. Namun gadis rubah benar-benar ingin mengacaukan suasana karena ia membocorkan kalau Xiao diam-diam telah menikahi tubuh sekunder Yu Chan. Kecelutukan tersebut sontak membuat semua orang di sana terkejut meski ditanggapi dengan santai oleh Xiao. Kaisar desa batu tersebut malah mengeluarkan 2 gelas kecil yang diberikannya kepada tubuh utama Yu Chan untuk mencairkan suasana. 我与仙子是心，敬仙子一杯。相见。杯。 Pertemuan di gunung tersebut semakin memanas karena gadis Xiao terus mengatakan sesuatu yang miring tentang Xiao. Akibatnya beberapa master di sana merasa kesal dengan Xiao karena pendekar tersebut nekat mengekang seseorang seperti peri Yu Chan. Alhasil salah satu dari master di tempat itu berdiri dari duduknya dan berjalan menghampiri Xiao. Dia menegaskan akan membantu Yu Chan untuk melakukan balas dendam terhadap Xiao. 看我替你斩掉他，看我替你月禅。 Edian! Xiao walaupun memiliki kekuatan besar tetapi ia masih ragu bisa menaklukkan tantangan di alam atas. Tapi memang GG sih kayaknya kalau di alam atas tuh kekuatannya ya. Dewi Willow aja sampai kayak gitu edan ya pertarungannya. Dari episode ini kita bisa mengambil hikmah bahwa meski sudah menguasai begitu banyak ilmu tetapi tetap harus rendah diri ya, rendah hati kayak Xiao. Baru punya jabatan sebentar aja udah semena-mena gitu ya. Kayak jabatannya bakal dibawa aja ke alam baka ya. Di episode yang akan datang kita bakal melihat keributan yang terjadi di gunung tempat Xiao dan kawan-kawan berkumpul. Aduh, jadi tunggu pembahasan episodenya ke 94 minggu depan hanya di Cakra Diva ya. Rama di sini pamit, bye bye.